Alhamdulillah, ini udah selesai tom yum ayam made in home. Dan ini hasilnya lumayan banyak. Buat kalian yang mau dijual juga bisa ya. Selamat mencoba. Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami di channel Neng Tia Channel. Hari ini kita mau buat konten masak sambil mukbang. Ikutin terus ya, gimana kita masak dan mukbang. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Yuk, cekidot. Dan ini kita akan lanjut cara membuat tom yum ayam. Untuk bahan yang dihaluskan itu ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, jahe, dan kunyit. Untuk ini itu sesuai selera kalian ya. Di sini ada cabai rawit merah dan rawit hijau, dan ini juga sesuai selera kalian, mau pedas atau enggak juga sesuai selera kalian. Di sini ada 2 batang serai, 4 lembar daun jeruk, dan 3 lembar daun salam. Ini untuk bumbu halus. Di sini kita akan menggunakan ulekan untuk menghasilkan cita rasa yang lebih sempurna. Dan untuk ininya bumbunya ada sasa, ladaku, kecap, masako, dan pakai sauri. Di sini ada juga saus cabai, dan pakai garam. Untuk untuk bahan-bahan isiannya itu di sini kami menggunakan jamur enoki dan seafood. Ada beberapa seafood, kalian bisa sesuaikan selera ya, sesuai selera kalian mau isinya apa aja. Di sini aku campur-campur isinya. Di sini ada sawi. Untuk sawi ini tergantung selera kalian mau pakai atau enggak juga bisa. Dan di sini aku pakai tahu sebagai tambahan. Dan kita gunakan bahan tambahan satunya lagi, yaitu telur, 4 butir telur. Jadi ini pilihan aja ya buat kalian yang bahan-bahannya mau kalian campur pakai daging slice juga bisa untuk menambahkan cita rasa lebih sempurna. Jadi ini ya bahannya semua. Baik, kita akan lanjut ke proses pemasakannya. Cekidot. Dan di sini kita akan proses menghaluskan bahannya. Pertama kita akan ulek bawang merah. Ini diulek, kita campurkan garam untuk memudahkan penghalusannya ya. Oke.
Lanjut, kita akan masuk ke proses pemasakan tom yumnya. Buat kalian, pertama-tama kita harus panaskan wajan. Ini tadi dia bumbu halus yang sudah kita ulek. Isinya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada jahe, lengkuas, dan kunyit. Untuk takarannya kalian bisa sesuaikan selera kalian masing-masing ya. Ini aku takar sesuai selera aku masing-masing. Nah, setelah wajannya panas, kita tuangkan minyak. Untuk minyaknya jangan terlalu banyak ya. Jadi kita tunggu minyaknya sampai panas, benar-benar panas. Sambil aku aduk-aduk secara perlahan untuk memastikan minyaknya panas secara merata. Setelah itu aku masukkan bumbu halus, bawang merah, bawang putih tadi yang sudah aku ulek, kemudian aku aduk agar matangnya itu merata ya. Buat kalian yang suka pedas, kalian bisa tambahkan bon cabe atau kalian bisa perbanyak jumlah cabai rawit merahnya. Karena aku nggak terlalu doyan pedas-pedas banget, aku sukanya itu pedasnya sedang. Jadi cabai rawit merah dan rawit hijaunya aku buatnya nggak terlalu banyak. Kemudian setelah bumbu halus bawangnya setengah mateng, kita masukkan cabai yang udah diulek tadi. Jadi cabainya ini sengaja ya aku ulek supaya untuk menghasilkan cita rasa itu yang lebih sempurna ya. Menurut aku kalau diulek itu dia itu lebih dapat wanginya dan rasanya lebih sempurna dibandingkan kalau kita menggunakan blender ataupun chopper. Jadi aku lebih suka itu kalau diulek. Nah, setelah itu kita masukkan daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Setelah bumbu halusnya itu setengah matang ya. Setelah kita masukkan, kita aduk-aduk supaya matangnya itu merata. Buat kalian itu bumbu halusnya itu harus benar-benar matang ya. Jadi supaya menghasilkan harum yang lebih sempurna seperti itu. Nah, kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya itu benar-benar matang secara merata. Seperti ini ya. Untuk spatulanya aku gunakan spatula silikon. Karena apa? Karena supaya wajannya itu enggak lecet-lecet kan. Jadi sebaiknya buat kalian gunakan spatula silikon. Untuk mereknya sih bebas. Kalian mau pilih merek apa aja. Yang penting dia itu menggunakan bahan silikon dan gagangnya kayu supaya tidak mengantarkan panas ya. Jadi terasa nyaman ketika kita masak. Ayo nih, siapa pecinta masak? Kalian harus koleksi nih. Sutil dari bahan silikon. Ya lanjut, aku aduk-aduk bumbunya sampai benar-benar merata. Aku pastikan dulu ya ini bumbunya benar-benar matang secara merata sehingga rasanya itu lebih oke. Dan kemudian aku masukkan saus sambal cabe. Ini bebas ya, kalian mau bisa pilih saus merek apa aja itu bebas.
masukkan saus itu sekitar 2 sendok makan. Atau kalian yang lebih suka menggunakan saus yang banyak, kalian bisa tambahin lagi 2 sendok. Atau kalian yang tidak suka saus, kalian bisa kurangin takarannya menjadi 1 sendok makan saja. Nah, setelah masuk sausnya, kita aduk-aduk lagi supaya benar-benar merata secara sempurna. Setelah itu kita masukkan air. Nah, untuk airnya ini kalian itu bebas. Kalau kalian masak dengan porsi yang banyak seperti yang aku masak sekarang, karena aku masaknya itu dengan porsi yang banyak, jadi aku gunakan air yang cukup banyak karena bahan-bahannya juga banyak. Kalau kalian yang masaknya untuk porsi berdua, kalian cukup gunakan air sekitar 1 cangkir atau 2 cangkir seperti itu. Nah, setelah dimasukkan air, kita aduk-aduk ya supaya bumbunya itu merata ke dalam airnya. Karena aku suka saus, jadi aku tambahkan sedikit lagi sausnya sekitar setengah sendok makan. Jadi total sausnya itu ada 2 sendok setengah sendok makan ya. Buat kalian yang gak doyan bisa kok 1 sendok aja, tergantung seleranya masing-masing aja ya. Nah, lanjut aku masukkan ladaku, 1 bungkus ladaku yang kemasan Rp1.000 ya. Aku masukin semua ladaku. Atau kalian bisa pilih lada bubuk lainnya. Itu tergantung selera masing-masing aja. Karena aku suka yang simple, jadi aku belinya ladaku yang sudah dalam kemasan, lada bubuk yang sudah dalam kemasan. Ini untuk sementara kita tunggu airnya itu sampai mendidih. Nah, karena aku rasa kuahnya itu kurang, jadi aku tambahin air sampai memenuhi wajannya. Karena emang benar-benar kali ini aku makan untuk porsi 8 orang. Jadi aku benar-benar banyakin kuahnya. Aku tambahin kuahnya. Jadi ini kita tunggu ya kuahnya itu sampai benar-benar mendidih. Kita aduk-aduk dulu sebentar supaya di bawahnya itu enggak gosong gitu. Lanjut kita aduk-aduk sebentar. Nah, kemudian kita masukkan saus tiram. Untuk simpelnya aku beli Sauri yang kemasan 2.500. Itu masukkan setengah bungkus aja ya. Tapi kalau kalian mau masukkan 1 bungkus juga boleh. Tapi ingat ya, yang untuk porsi sedikit jangan 1 bungkus ya, setengah bungkus aja. Nah, di sini aku masukkan setengah bungkus, kira-kira setengah bungkus lebih lah, nggak sampai 1 bungkus. Kemudian aku kencengin apinya supaya airnya itu cepat mendidih ya. Lanjut aku tambahkan masako ayam 2 bungkus, kemudian kita aduk-aduk supaya masakonya itu tercampur secara merata.
Kita aduk-aduk dulu. Ini kita proses masaknya benar-benar santai. Nah, untuk mengkoreksi rasa, aku coba dulu ya, supaya rasanya itu benar-benar mantap. Jadi rasanya aku koreksi dulu berkali-kali untuk memastikan rasanya itu sudah sesuai dengan selera kita. Seperti itu. Nah, karena menurut aku kurang asin, aku tambahin sedikit garam. Aku tambahin garam karena ini memang porsi jumbo. Jadi aku tambahin beberapa takar garam lagi. Ini untuk garamnya aku takarnya itu sesuai selera aja ya. Buat kalian yang suka asin, kalian bisa tambahin banyak garam. Seperti itu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Kita aduk-aduk dulu ya. Nah, aku koreksi kembali ya rasanya. Apa ini udah sesuai atau belum? Nah, ternyata rasanya itu kurang gurih. Jadi, aku tambahin 1 bungkus masako lagi. Oke, setelah itu kita aduk-aduk supaya merata. Nah, untuk pertama kali yang dimasukkan itu tahu ya. Kita masukkan tahu kuning. Nah, buat kalian yang nggak pakai tahu bisa di skip kok. Boleh nggak pakai tahu. Karena di sini aku pengen pakai tahu, jadi aku gunain tahu. Aku masukin tahunya terlebih dahulu supaya rasa dari kuahnya itu meresap ke dalam tahu. Kembali aku koreksi lagi rasanya ya. Kita aduk-aduk dulu sambil kita rasa-rasain apa yang kurang. Nah, ternyata di sini aku kurang garam, jadi aku tambahin sedikit garam. Kita aduk-aduk dulu ya. Nah, setelah itu aku masukkan bakso seafoodnya. Ini bebas sih pilih, kalian mau apa aja. Aku pilih beberapa bakso seafood. Jadi sosisnya itu disisihin dulu karena sosis itu terlalu cepat mateng. Agar dia nggak terlalu lembek, jadi aku sisihkan dulu ya. Jadi kita sisihin dulu, kita masukkan dulu bakso seafoodnya. Nah, jadi ini udah masuk semua ya. Untuk
mempercepat durasi, jadi videonya aku agak cepetin sedikit ya, supaya kalian nggak bosen nonton video dari aku. Sengaja aku nggak ada skip ya video ini, video masaknya, supaya kalian itu bener-bener tahu rincian-rincian masaknya, apa aja yang dimasukkan dulu, dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain. Jadi kalian itu bisa lihat secara detail. Oleh sebab itu videonya itu nggak aku skip video proses masaknya. Cuman di bagian akhirnya ini aku cepatkan sedikit supaya kalian itu juga nggak bosan ya nonton video aku. Oh iya, buat kalian jangan lupa ya dukung dan bantu serta support channel YouTube aku dengan cara gampang banget loh. Kalian tinggal klik tombol subscribe, aktifin loncengnya, dan jangan lupa like dan komen ya. Buat kalian bisa dibantu share video aku supaya banyak orang yang bisa melihat serta mendapatkan manfaat dari video-video yang telah aku upload. Terima kasih. Yuk bantu support channel kami. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Nah, ini udah masuk semuanya, tinggal kita menunggu airnya ini sampai benar-benar mendidih ya. Kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih. Lihat kan, porsinya itu emang bener-bener banyak banget karena kebetulan kita lagi kumpul keluarga, jadi kita masak-masak, terus kita buat porsi yang banyak. Buat kalian, ini resep ini bisa kalian gunakan dan kalian juga bisa jual. Dengan resep ini kalian bisa mendapatkan tom yum yang rasanya itu mantul karena ini homemade ya. Nah, kita aduk-aduk dulu, kemudian kita masukkan jamur enoki. Buat kalian yang gak suka jamur ini, kalian bisa skip juga. Tapi karena kami itu suka jamur ini, jadi kita pakai ya. Rasanya enak kok. Harganya juga murah pastinya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dulu ya. Nah, ini aku mau cobain dulu karena ngiler dan penasaran juga rasanya seperti apa. Jadi aku cobain dan ternyata rasanya itu luar biasa. Aku aduk-aduk dulu ya. Buat kalian jangan bosan-bosan ya nonton video dari aku. Ya, karena aku adalah pemula, jadi hanya ini dulu sajian dari video yang bisa aku buat. Semoga kedepannya aku bisa buat video yang lebih bagus lagi ya. Doain ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu yang terakhir kita masukkan sawi. Untuk sawi ini kalian bebas. Menurut aku sih kalau sawi wajib pakai ya untuk menambah rasanya itu karena menggunakan sayur-sayuran hijau. Untuk itu kalian bebas, kalian mau pakai sedikit atau banyak terserah kalian. Oh ya, buat kalian yang mau pakai kol juga bisa loh. Kalian bisa tambahkan kol. Buat kalian yang suka sayur-sayuran, kalian bisa masukkan kol untuk menambahkan cita rasa sayurnya. Nah, setelah itu aku aduk-aduk dulu ya. Bener-bener ini mukbang besar banget.
masak besar banget kita ini. Oh ya, buat kalian yang menonton video mukbang aku, ada di part 2-nya ya, karena part 1-nya itu khusus untuk resep dan cara memasak tom yum, dan di part 2-nya itu kita mukbang tom yum bersama keluarga. Jangan lupa kalian saksikan ya. Insya Allah part 2-nya kita akan upload esok hari setelah video ini kita upload. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk dulu ya ini ya, supaya masaknya itu merata banget. Oh ya, dan ternyata aku lupa masukin sounnya. Jadi buat kalian itu terserah kalian mau gunain soun, mau bihun, atau kalian juga bisa gunain ini mie instan juga bisa. Jadi masukin aja sounnya sambil kita tunggu mateng. Bebas ya, kalian mau pilih soun, bihun, mie instan, atau spaghetti juga bisa. Mie spaghetti juga bisa ya. Tara, alhamdulillah sudah selesai. Jadi begini ya penampakan hasilnya. Gimana, menggugah selera bukan? Dan pastinya bikinnya itu gampang banget loh. Yuk dicoba, silahkan. Jadi segitu dulu ya resep tom yum ayam dari saya. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin terus video kami. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, bisa dibantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Dadah.